Tadi. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Alah, hati-hati, Pak. Allah. Tadi. Oh, kelihatan nggak? Itu. Oh iya, itu. Lampu jalan tuh loh. Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan merah. Merah itu loh. Wedi aku, Pak. Oke, kelihatan terus. Dah. Halo, dah. Ini. Kelihatan ada orang jalan banyak itu. Jalan di sana tuh loh, nyantar tuh loh. Tuh, orang jalan sana itu. Nah, kan? Itu arah. Masih bareng-bareng ya. Enggak. Ini rombongannya dukun harus ritual kayak. Oke. Kita? Oke. Nah, nanti kita datangin di sana. Pokoknya kita hentikan lah dukun yang menyakiti banyak orang. Iya tak? Iya. Hilang ya. Arah sana. Ini pemirsaannya. Hujan itu barokah, oke. Hujan itu rahmat. Jadi ada di itu kayak lele gini. Iya toh? Kin! Kamu nih bikin. Semutan yang ini ki. Ini jenengan ngeten iki mboten. Cek. Lo nemen tadi. Tuh guys. Kita sedang ritual itu guys. Tuh. Kita sedang ritual itu. Soalnya intinya malam ini kita mau menghentikan ritual santet guys. Jadi kita hentikan supaya santetnya itu nggak sampai mengenai orang. Oh tenang. Yang penting ojo semua. Paham lah? Yang penting ojo semua. Yang tenang. Kita hentikan. Soalnya di sana. Ritual santetnya itu di sana. Ritual santetnya itu melakukan ritual santetnya di sana. Ini nanti kita hentikan ritual santetnya ya. Jadi mas santetnya nanti kita hentikan, karena kalau bukan kita lalu siapa lagi. Tapi saya juga butuh doa dari panjenengan semuanya, butuh dukungannya ya, butuh doanya, dukungan dari panjenengan semua. Jadi jangan lupa saya bantu dengan subscribe ya tak? Ya lah. Yeah. Jadi biar nanti saya lebih semangat lagi. Jangan lupa di subscribe, dan tentunya jangan lupa doanya, sholawatnya, supaya bisa menghentikan santetnya ini guys. Aku mau karo akeh uang lho ning ngendi bocah-bocah iki. Kok menengae ta kowe iki?
Tegang, Pak. bocah kate Wedi wae gua. Tegang, Pak. gila meneng ae mbok yo bengok-bengok kenapa piye perasaanmu mana solikin tau tengah di rasa pikirnya tak situ tau pecah lawa tau ini kita di tengah hutan aku tak berdoa dulu ya toh jadi udah kelihatan ada dukun yang mau ritual di sana ya. Nanti kita hentikan dulu santetnya kita tunggu saya ini namanya lundung Tumut, Pak. iya selawatan Allah Ken Meninggal. Piye to, Kin? iki Meninggal aman. tadi kok malah Makanya ketubuk-ketubuk selak. Tinggal. ayo sini tunggu saya Bismillahirrahmanirrahim. Pak, coba tengah deng mriko, Pak. Ten dukun, Pak. Mriki, Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ada masyarakat seperti yang masyarakat puluhan malikul jinni wa insi wa syaitan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rifati wa surifati fi sa'il asma'i wa sifati wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rifati wa surifati fi sa'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini saya beserta dengan dua orang ini belakang saya ini diberikan kesempatan untuk bisa hadir di hadapan panjenengan semuanya. Semoga pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di belakang saya ini ada dua orang, satu namanya Pak Kin, yang satunya Mas Andi Nur Cahya ya. Selamat. Selamat terus ya. Amin. Subscribe channel YouTube-nya mereka berdua. Ya, satu namanya Damar Fulan Vlog, yang satunya namanya Andi Nur Cahyo. Mas Andi ini istrinya lagi hamil ya? Iya, Pak. Berapa bulan? 7 bulan berjalan, Pak. 7 bulan berjalan. Di panjenengan yang mau ngasih hadiah ke Mas Andi silahkan. Ini istrinya mau melahirkan, ya toh. Mau beliin pakaian untuk melahirkan ya silahkan. Sayangnya anak bawa ora ngerti Laki-laki apa perempuan Mas Andi? perempuan, Pak. Perempuan ya. Perempuan ya. Mas Andi mau melahirkan. Kok Mas? Istrinya mau melahirkan. Ini serius. Namanya Aulia ya. Aulia Sifaul Fuadiyah. Bukan. Siti Fatimah. Siti Fatimah. Ya. Istrinya Mas Andi mau melahirkan. Kok bisa hamil ceritanya piye? Ceritanya. Gawe, Pak. Aku dulu pernah dengar cerita katanya suaranya menggema menggema ke mana-mana. Oke, yang jelas ini alhamdulillah anak saya Mas Andi ini mau melahirkan. Yang terpenting mohon doanya semoga ibunya, anaknya semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan ketika nanti melahirkan dan mudah ketika merawat dan menjadi anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin.
Berapa bulan di istrimu? 7 bulan berjalan. 7 bulan berjalan. Nggih. Ya, semoga bisa sehat selamat lah semuanya. Amin. Yang penting ya istiqomah. Nah, tak baik duit. Insyaallah. Matur suwun, Pak. Karena guys, apa namanya, sebenarnya kalau kita itu mau bersedekah, kita mau meminta doa, itu baiknya ke orang yang hamil. Makanya saya itu senang kalau istri saya itu hamil, senang sekali, karena doa orang hamil itu lebih baik daripada 30 orang yang puasa 2 tahun. Sangat luar biasa sekali orang hamil itu. Dilikitiknya baik. Doa aja. Jadi buat panjenengan semuanya, ketika istri panjenengan hamil, bersyukur kepada Allah, karena istri yang hamil itu doanya cepat sekali dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus yang mau ngasih hadiah Mas Andi, silahkan. Fikri mau ngasih hadiah Mas Andi? Nggih, pasti doa. Iya dong. Hadiah apa lagi? Nggih, insyaallah. Saya punya cerita gini guys, dulu waktu masih di pondok itu ada seseorang itu terkena penyakit, itu kepala desa itu, terus minta doa ke Mbah Yai. Sama Mbah Yai itu saya disuruh mencari 9 orang hamil, 9 orang yang hamil, dan diusahakan yang anaknya banyak. Akhirnya saya ke kampung-kampung gitu, alhamdulillah dapat. Akhirnya 9 orang itu diundang ke pondok untuk mendoakan orang kepala desa yang sakit itu. Alhamdulillah diijabah oleh Allah. Tapi tentunya nggak cuman minta didoakan, tapi yang minta didoakan ya ngasih hadiah kayak gitu, ngasih hadiah. Jadi orang hamil itu sangat luar biasa sekali. Bahkan ada suatu amalan itu yang ketika istri kita hamil, insya Allah doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak anak itu banyak rezeki. Cuma saya berpesan di malam hari ini untuk semuanya saudaraku yang mungkin mengambil gemblengan atau belajar ilmu hikmah, yang penting jangan melekat itu, jangan ingin cepat-cepat merasakan khasiatnya, karena itu nanti dapatnya malah sia-sia. Jadi ilmu hikmah itu bukan ilmu tentang kesaktian, bukan, tapi ilmu hikmah itu tentang keikhlasan, ikhlas untuk menerima apapun yang Allah berikan, karena dibalik setiap apapun yang Allah berikan itu pasti ada kebaikannya, apapun itu. Salah satunya mungkin ketika dihina orang, asalkan kita ikhlas, sabar dan membalas, itu ya membuat kita jadi mulia. Maka ketika kita diomelin sama istri, kalau sabar itu juga membuat diri kita itu semakin mulia. Kalau sabar, kalau kita menerima. Jadi ilmu hikmah itu gak ada hubungannya sebetulnya dengan kesaktian itu. Ilmu hikmah itu tentang kesadaran, tentang keikhlasan, karena yakin di balik setiap musibah itu pasti ada barokah. Yang penting ikhlas mawon. Termasuk kita malam ini sekarang sedang di hutan, temani sama Pak Solikin sama Mas Andi. Tujuan kita di sini untuk memberikan tontonan juga pendidikan untuk panjenengan semuanya. Bahwa intinya jangan pernah takut dengan dukun santet, jangan pernah takut dengan yang namanya ilmu sihir, karena sihir itu hanya akan masuk melalui 3 hal. Yang pertama al-ghadab, marah. Yang kedua alladzi wasisu fi suduri nasi minal jinnati wan nas, waswas. Dan yang ketiga itu sedih. Yang terpenting nggak mudah marah, nggak sedih, dan nggak takut. Sihir itu nggak akan bisa masuk, karena memang kita sudah menjadi kewajiban kita seperti ini, sudah menjadi tanggungan kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita Jam bikin mawon.
Itu mutu Pak. Ngetutnya ora apa-apa, santai aja. Santai aja Pak Kin. Tenang aja. Yang penting jangan takut dengan apapun. Ya aku lah. Kok wis wedi to Pak Gin? Iya. Tenang ya, santai. Tadi di depan itu ada dukun yang mau ritual, tadi sudah kelihatan ya apinya. Awal tadi kita datang. Salah di sana kayaknya rombongannya Mbah Wonoso. Intinya kita di hutan ini sekarang kita mau menghentikan santet yang mungkin mau dikirimkan ke banyak orang. Ini dia dapat orderan mau kirim santet kayak gitu, jadi kita hentikan. Salah satu menghentikan santet itu dengan gedruk ya. Gedruk itu apa ya? Ya gedruk gitu. Jadi gedruk itu kalau di ilmu hikmah namanya asmakaroma sultan alias ambluk qadir jalan. Supaya santet nggak sampai mengenai diri kita atau tidak masuk ke rumah kita. Ya, kita berangkat guys. Mohon doanya ya. Siap lover ya. Ini kita ditemenin sama Pak Kin sama Mas Andi. Tuh, kelihatan api toh. Abang kan. Ya, abang-abang. Abang-abang cilaanku pernah nangis-nangis juga jalan abang-abang. Bapakku lagi merantau, terus nggak punya uang buat beli abang-abang jajanan itu. Aku kata ibuku nangis sehari semalam. Tak berhenti. Abang-abang bu, abang-abang ngono. Bisa ya, lihat ya. Allah. Sayyidina Muhammad bin Abdul Wasiri pada kita idul adha wa sifat wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli Lagu Pak. Lu. Lu aku lho Pak. apa penting banget dong wae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang tahu sih. Ya. Mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Kin. Halo, di dengan ini di. Panas pati mana. Oh, sing biasane teng muro-muro teng gugur griya ngoten niku ngenten iki to, Pak. Nah. Lu mabur nih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim. Hilang. Nah, itu namanya Banaspati. Itu kerjaannya tukang santet yang mau santet orang itu. Kamu kalau nggak sendiri nggak percaya toh? Nggak ngeliat kayak gini sendiri percaya toh? Itu banyak itu di salah satu kota, saya nggak saya nyebutin ya, pokoknya di sini ada yang sering kayak gitu kalau malam itu
sering ada apa namanya itu bola api terbang kayak gitu itu namanya jengges tenung kayak gitu banyak itu di beberapa daerah itu masih ada kalau malam, terutama biasanya ya yang kelihatan kayak gitu kalau udah tengah malam gitu. Makanya tengah malam itu usahakan jangan tidur lah gitu. Insya Allah kalau orang yang nggak tidur nggak kena gitu. Karena masuknya itu ketika orang itu sedang tidur. Awakmu lek ini turu apa ora? Betul Pak, jarang kok. Oh iya. Kurangi turu begini. Minimal jam 1 tangi. Seru ya? Iya Pak. Ngenten iki enter sing nate kanjeng Pak. Heeh. Biasanya lek lewat nginggil ngenten iki kan enter sing kanjeng lek mau diketoki wong ngono murmur ilang ngenten Pak. Iya kan tadi kan. Lah nggih. Makanya kita hentikan memang sengaja. Kita hentikan dan tidak mengenai orang gitu. Insya Allah tadi belum sampai tempatnya dia udah mati, udah berhenti. Apalagi kalau kita lawati gitu loh. Yang penting kita itu berbuat baik, nanti kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Ini waktu banget tuh kita melakukan ritual ini. Alas ini. Keluar saja. Seru ya? Seru Pak. Tapi nggih ngeri. Nang kali ngeri. Sedikit mulai ya. Melayu gitu. Menendi. Ya kamu Pak, mungkin Pak atau sih. Memang kenapa saya itu apa namanya nggak mau berhenti di dunia seperti ini, dunia spiritual, karena memang sudah menjadi hobi saya gitu. Hobi saya kalau malam itu keluar ada hutan gitu. Terus kalau bukan kita ya siapa lagi yang berjuang untuk memberantas dukun santet itu ya toh. Ya insya Allah pertolongan Allah akan selalu datanglah kepada orang yang melakukan kebaikan. Kalau kita ini kan tujuannya kan untuk berdakwah supaya orang itu nggak takut kepada santet gitu. Karena masih banyak orang itu kalau bertengkar sama tetangganya itu tak santet kamu kayak gitu. Ada yang masih kayak gitu. Nah itu nggak boleh kita takutkan. Itu sebenarnya saya setuju saja sama orang yang nantang santet itu, saya setuju aja. Saya senang kalau sekarang ini sudah mulai banyak orang yang tak takut terhadap santet itu, saya senang seperti itu. Malah kalau ada orang yang nantang monyet itu silahkan gitu. Nggak perlu ada yang kita takutkan gitu. Ada yang perlu kita takutkan. Yang penting kita selalu berpegang teguh kepada tali Allah, itu saja. Malah bisa buat hiburan gitu. Seru soalnya. Ada api terbang tadi. Ayo Mas. Oh iya, kalian saya beritahukan ya bahwa sekarang ini ngomong keliru sekarang ini madu kita sudah beda. Sekarang madu kita itu bukan lagi madu asma tapi madu asyifa ya, dengan tempat dan logo yang berbeda ya. Sekarang ada produk baru saya namanya madu asyifa, dengan sudah berbeda, bukan madu asma seperti yang dulu lagi. Ini ada madu terbaru namanya madu asyifa. Insya Allah nanti kapan tiba waktunya, karena saya ini sedang bahagia sekali, alhamdulillah ya. Insya Allah nanti kita beli sapi ya, nanti kita entah kita potong di pondok atau di masjid, nggak tahu ya, tapi insya Allah nanti kita adakan syukuran ya. Terus nanti insya Allah juga akan ada promo besar-besaran nanti
nanti akan ada promo besar-besar termasuk apa namanya tentang Asma Sungai Raja, tentang Asma Karomah Sultanah Syekh Abdul Qadir Jailani, terus ada media-media seperti tongkat, sorban, tasbih, rompi, cincin dan lain sebagainya. Nanti akan ada diskon besar-besaran nanti, termasuk madu asifan juga nanti ada diskon. Tapi nanti nunggu sangatnya dulu ya, nanti tunggu aja waktunya. Yang jelas madunya sekarang beda ya, madunya bukan lagi madu asma, sekarang madu asifah. Madu asifah. Tadi di sana ada lolat. Ini yang saya rasakan itu di sana itu sebenarnya ada yang lagi ritual. Ini ada lagi bikin yang lagi ritual. Jadi alhamdulillah sudah bisa kita hentikan dua tadi. Ada dua kiriman santet yang mau dikirim. Alhamdulillah sudah bisa kita hentikan. Nanti kita datang itu siapa dukunnya yang lagi ritual ini. Kadang kalau nggak di tempat yang kayak gini itu di kuburan, kan di rumah punya langsung. Yang penting terus berjuang saja. Kembali lagi juga saya sampaikan untuk semua saudara-saudara saya yang saat ini sedang mengamalkan amalan dari saya. Untuk siapapun lah yang mengamalkan ilmu hikmah itu, yang penting jangan melekat. Yang penting jangan melekat. Melekat itu bagaimana? Melekat itu pengen cepet-cepet merasakan manfaatnya. Sebab ilmu hikmah itu tidak sama, nggak kayak kita makan cabai yang ketika makan itu langsung berasa pedas, itu tidak seperti itu. Saya sendiri yang bukan siapa-siapa ini mengamalkan amalan ilmu hikmah ini setelah 7 tahun itu baru saya itu merasakan kegoiban. Itu pun setelah 7 tahun saya sempat ngeblank dulu, atau katakan orang ya gila lah gitu aja. Itu sempat sampai 2 tahun, berarti 9 tahun. 9 tahun itu saya baru bisa merasakan kegoiban atau kemudahan dari apa yang saya kerjakan atau yang saya amalkan tadi. Jadi supaya panjangnya itu nggak kecewa gitu loh, nanti amalan kok nggak merasakan apa-apa begitu. Karena tujuan kita mengamalkan sebuah amalan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan kita itu mau mencari kesaktian. Karena sebenarnya ilmu hikmah itu sama sekali bukan ilmu kesaktian ya. Jadi ilmu hikmah itu sama sekali bukan kesaktian. Paham ya betul ya? Iya. Ilmu hikmah itu gini loh maksudnya guys. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, kita mendapatkan sesuatu, atau kita di dalam kehidupan ini ada sesuatu apapun itu, pasti di baliknya itu ada kebaikannya gitu loh. Sehingga kita itu ketika kita melakukan sesuatu itu penuh dengan kesabaran gitu. Karena setiap perjuangan itu butuh pengorbanan. Pada akhirnya kita itu tidak mudah menyerah, kita itu bisa menikmati setiap proses perjalanan yang kita lakukan, dan kita itu tidak mudah marah. Gitu, intinya seperti itu. Jadi jangan mudah menyerah, dan jangan cepat mengambil kesimpulan dalam setiap melakukan perbuatan apapun itu. Karena apapun yang kita dapatkan itu, apapun yang kita jalani saat ini, itu semuanya sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah la khairan. Tapi ada yang jalan ya. Kalau kata Allah pada
Terus lah endek serangan boro-boro kayak. Nah, mau ketok rombongannya patah. Kecuali mungkin nih. Juga. Nah, iya. Ini kita kecuali kan. Ini bakal no. Ini kan mayu ana barang deh. Ana mau ngasih ramu. Tak ini. Ada bunyi kae malam. Ini. Udah. Anu. Foto kayak. Kalau sahabat kita terang. Delok soal. Iya karepe. Nah, di kali itu kuning. Nih, kira itu kau santai orang anak mas. Nah, sini jalan kota. Lepas itu nggak setan kan? Ini cuma kurang Pak. Tinggi nanti kita tapi saya gimana nak buat lah mas. Ini paling di tangan. Iya dah. Mau nggak bisa. Soalnya nak buat itu dah. Ya orang. Iya dah. Parahnya. Mat, Gitu. parahnya ya. Anu gitu. Dorong. Harus Pak. Dorong sampai ini pusatnya. Bawang kan ya. Apa yang kau punya? Bah, bah. Allah. Ikan-ikan saya. Iya nek. Mbak, Coba kowe ganggu aku. aku Samsudin. Ini ngalah sini nyakot, nanti tuang dapat. Nyantet wong aku, aja ganggu penggayaku. Bolak-balik nek kowe sing ganggu aku. Awakmu ganggu wong, ganggu ora keluar. Rasaku awakmu wong wakeh lho. Tinggal ini. Ora enak dhewe, emang demit duitku kae Mang Jin. Tak rasa anumu akeh. Aja panggah kowe sing ganggu ning kene. Coba to. Iki lho jajan karo Gusti Allah. Dari rahmat. Ini awakmu ora bersyukur. Malah dan yang tak tinggal. Coba to.
Lek ngene malah penak. Mateni wong. Wong mateni pada turu ngono. Wong padha lali ketimbang dipateni penak. Kaya kowe barang kuwi. Lah aku melek. Ora trimo aku. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada di bawah. Allah Akbar. Wah!